Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, dimanapun kalian berada yang sedang menyimak video kita kali ini. Perkenalkan, kita dari kelompok C, Statistik Inferensial, kelas 05 SAKE 001 dengan dosen pengampu Ibu Nani Mulyani Eskom MM, Universitas Pamulang. Di sini kita akan menyampaikan materi tentang uji normalitas. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Alverina Hardianti dengan NIM 2110111200153. Yang kedua ada Bagas Gilang Ramadan dengan NIM 21101201029. Selanjutnya, yang ketiga ada Debbie Alfiani dengan NIM 2110112013008. Yang keempat ada Lili Khotimah dengan NIM 2110112000738. Yang kelima ada Nur Herlina dengan NIM 2110112011422. Yang keenam ada Reza Novarizal dengan NIM 21101200108. Yang ketujuh ada Sesi Yunianti dengan NIM 21101201398. Dan yang terakhir ada saya sendiri sebagai moderator, yaitu Sri Lestari dengan NIM 21101200017. Untuk mempersingkat waktu, yuk kita dengarkan penyampaian materi dari teman-teman kita. Happy watching! Apa yang dimaksud dengan uji normalitas? Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Uji normalitas ini berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasanya dikatakan sebagai sampel besar. Metode Square dalam uji normalitas. Square bisa disebut juga dengan chi-kuadrat. Square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametis yang dilakukan pada dua variabel di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Apabila dari dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji Square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Uji Square merupakan uji non-parametis yang paling banyak digunakan. Namun, perlu diketahui syarat-syarat uji ini adalah frekuensi responden atau sampel yang digunakan besar. Berikut adalah rumus metode Square dalam uji normalitas, di mana X kuadrat sama dengan sigma OI dikurang EI kuadrat dibagi N. O adalah nilai frekuensi observasi dikurangi E yang merujuk pada nilai frekuensi ekspektasi atau harapan atau luas interval kelas berdasarkan tabel normal dikalikan N. Dan N adalah banyaknya angka pada data total frekuensi. Oke teman-teman, selanjutnya aku akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu mengenai nilai Z-score dalam uji normalitas. Apa sih itu nilai Z-score dalam uji normalitas? Yuk kita simak selengkapnya. Z-score adalah suatu ukuran penyimpangan data dari nilai rata-ratanya yang diukur dalam satuan standar deviasinya. Jika nilainya terletak di atas rata-rata, maka Z-score-nya akan bernilai positif. Sedangkan apabila nilainya di bawah nilai rata-rata, maka Z-score-nya akan bernilai negatif. Z-score ini juga disebut dengan nilai standar atau nilai baku. Nah, selanjutnya
kita akan berbicara mengenai manfaat dari menstandarisasikan nilai-nilai skor mentah atau nilai yang diamati dari distribusi normal menjadi z-score atau skor Z. Ini adalah untuk memungkinkan kita menghitung probabilitas skor yang terjadi dalam distribusi normal dan juga memungkinkan kita untuk membandingkan dua skor yang berasal dari populasi yang berbeda. Nah, kemudian bagaimana cara kita mencari nilai z-score dalam uji normalitas? Caranya, untuk mencari z-score atau nilai baku ini, kita perlu mengetahui nilai rata-rata atau mean dari standar deviasi suatu populasi. Karena rumus untuk menghitung z-score adalah dengan mengurangi nilai yang diamati atau skor mentah dengan rata-rata populasi dan kemudian dibagi dengan standar deviasinya. Berikut ini adalah persamaan untuk menghitung nilai z-score, di mana z sama dengan x min nu dibagi sigma, dengan keterangan z merupakan z-score atau nilai baku yang dicari, kemudian x merupakan nilai rata-rata yang diamati atau skor mentah, kemudian nu adalah rata-rata dari populasi, sedangkan sigma adalah standar deviasi populasi. Selanjutnya, kita akan membahas prosedur untuk menghitung uji normalitas. Terdapat 6 langkah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan hipotesis. H0 sama dengan data berdistribusi normal. H alternatif atau HA sama dengan data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, membuat tabel bantu untuk penyajian data. Selanjutnya, yang ketiga, membuat taraf nyata. Untuk mendapatkan nilai si kuadrat table, rumus si kuadrat table adalah si kuadrat table sama dengan si kuadrat DFA. DF sama dengan derajat kebebasan, DF sama dengan K-3, K sama dengan banyak kelas interval, A sama dengan level signifikan, sama dengan 5%, sama dengan 0,05. Yang keempat, menentukan nilai uji statistik. Mencari nilai z-score dan si kuadrat. Persamaan z-score adalah z sama dengan x min nu dibagi sigma. Persamaan si kuadrat adalah si kuadrat sama dengan sigma OI dikurang EI kuadrat dibagi EI. Yang keempat, menentukan kriteria pengujian hipotesis. H0 ditolak jika si kuadrat hitung lebih dari atau sama dengan si kuadrat table. H0 diterima jika si kuadrat hitung kurang dari si kuadrat table. Yang keenam atau yang terakhir adalah memberikan kesimpulan. Selanjutnya, studi kasus uji normalitas menggunakan z-score dan metode chi kuadrat. Diketahui, tinggi badan mahasiswa di sebuah perguruan tinggi pada tahun 2022 adalah sebagai berikut. Lakukanlah uji normalitas dengan nilai signifikansi 5% jika diketahui nilai rata-rata adalah 157,8 dan nilai simpangan baku adalah 8,09. Langkah pertama penyelesaiannya adalah menentukan hipotesis, di mana HO adalah populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal, dan HA adalah populasi tinggi badan mahasiswa tidak berdistribusi normal. Langkah kedua adalah membuat tabel bantu seperti pada gambar. Batas interval kelas didapatkan dengan cara nilai bawah dikurang 0,5 dan nilai atas ditambah 0,5. Sebagai contoh, pada kelas pertama, yaitu 140 sampai 144, maka 140 dikurangi 0,5 dan 144 ditambah 0,5. Didapatkan batas interval kelas pertama adalah 139,5 sampai 144,5. Selanjutnya, z-score didapatkan dengan cara melakukan perhitungan dengan rumus z sama dengan xt dikurang x dibagi st, di mana xt adalah batas interval kelas, x adalah nilai rata-rata, dan st adalah nilai simpangan baku. Sebagai contoh, untuk batas interval kelas 139,5, dilakukan perhitungan z sama dengan 139,5 dikurang 157,8 dibagi 8,09. Maka didapatkan hasil nilai z adalah minus 2,26. Perhitungan tersebut dilakukan seterusnya pada seluruh batas interval kelas. Selanjutnya, menentukan nilai P. Nilai P atau luas interval didapatkan dengan mengurangkan kedua nilai z yang telah ditransformasi dengan mengacu pada z-table. Contoh untuk baris pertama,
Untuk nilai Z sama dengan minus 2,26 adalah 0,4881 dan untuk nilai Z sama dengan minus 1,64 adalah 0,4495. Maka nilai P adalah 0,4881 dikurang 0,4495 adalah 0,0386. Perhitungan tersebut dilakukan pada seluruh kelas data. Selanjutnya, langkah ketiga adalah menentukan derajat kebebasan atau DF untuk dicocokkan dengan nilai C kuadrat tabel. Nilai derajat kebebasan dapat ditentukan dengan cara DF sama dengan K dikurangi 3, di mana K adalah panjang kelas. Maka DF sama dengan 5 dikurangi 3, maka didapatkan hasil DF adalah 2. Diketahui nilai signifikansi adalah 0,05 atau 5%. Maka nilai C kuadrat tabel untuk DF 2 dengan nilai signifikansi 0,05 adalah 5,991 seperti pada tabel berikut. Langkah keempat adalah menentukan nilai C kuadrat hitung. Nilai C kuadrat hitung dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Jika dijabarkan, nilai C kuadrat hitung adalah menjumlahkan seluruh perhitungan O dikurangi E dikuadratkan dibagi dengan E pada tiap-tiap kelas. Maka jika dijabarkan, nilai C kuadrat hitung adalah 7 dikurangi 3,86 dikuadratkan dibagi 3,86 ditambah 10 dikurangi 10,1 dikuadratkan dibagi 10,1 ditambah 16 dikurangi 18,94 dikuadratkan dibagi 18,94 dan seterusnya hingga kelas terakhir adalah 6 dikurangi 5,38 dikuadratkan dibagi 5,38. Berdasarkan hasil penjumlahan perhitungan tersebut, maka didapatkan nilai C kuadrat hitung adalah 0,427. Setelah menentukan nilai C kuadrat hitung dan nilai C kuadrat tabel, langkah selanjutnya adalah menentukan kriteria pengujian hipotesis, di mana HO ditolak jika nilai C kuadrat hitung lebih besar atau sama dengan nilai C kuadrat tabel, dan HO diterima jika nilai C kuadrat hitung lebih kecil dari nilai C kuadrat tabel. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, nilai C kuadrat hitung adalah 0,427, lebih kecil dari nilai C kuadrat tabel, yaitu 5,991. Maka, HO diterima dan HA ditolak. Berdasarkan hipotesis yang ditentukan, kesimpulan dari uji normalitas yang dilakukan adalah populasi tinggi mahasiswa berdistribusi normal. Adapun kelebihan dari uji normalitas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat memastikan bahwa model regresi yang digunakan valid dan dapat diandalkan. Yang kedua, membantu dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, membantu dalam menilai apakah terdapat perbedaan signifikan antara data yang diuji dengan distribusi normal. Yang keempat, membantu dalam menilai apakah terdapat outlier atau data yang tidak biasa dalam data yang diuji. Dan yang terakhir, yang kelima, membantu dalam memahami karakteristik data. Kekurangan uji normalitas. Kekurangan dari uji ini antara lain yaitu bergantung pada spesifikasi model yang digunakan. Hasil uji dapat berbeda jika model regresi atau model deret waktu diubah, atau jika metode estimasi berubah. Ini membuat interpretasi hasil lebih kompleks. Kemudian ada sensitif terhadap deviasi kecil. Kemudian, pada data outliers, hasil data bisa menunjukkan data tidak terdistribusi normal meskipun mayoritas data mematuhi distribusi normal. Selanjutnya ada tidak dapat mendeteksi jenis ketidaknormalan lainnya. Dan yang terakhir ada ketergantungan pada pengujian statistik tertentu atau tergantung pada metode uji yang digunakan. Kesimpulannya, uji normalitas memainkan peran penting dalam analisis statistik dengan membantu peneliti menilai apakah suatu kumpulan data mengikuti distribusi normal. Asumsi normalitas seringkali diperlukan untuk berbagai metode statistik, seperti uji parametrik maupun seperti uji T. Meskipun uji normalitas memberikan wawasan yang berharga, penting untuk diingat bahwa tidak ada pengujian yang sempurna dan hasilnya harus diinterpretasikan dengan hati-hati. Selain itu, pilihan uji normalitas mungkin bergantung pada faktor-faktor seperti ukuran sampel dan sifat data.
Hal ini menunjukkan bahwa data mungkin tidak mengikuti distribusi normal untuk beberapa variabel, sehingga memerlukan penggunaan uji non-parametrik untuk memastikan validitas analisis statistik. Secara khusus, uji Mann-Whitney sangat penting untuk variabel yang hanya memiliki 2 kategori, sedangkan uji Kruskal-Wallis sangat penting untuk variabel yang memiliki lebih dari 2 kategori. Uji non-parametrik ini memberikan perbandingan statistik yang kuat dan memungkinkan penilaian data yang akurat tanpa bergantung pada asumsi normalitas. Ke depan, wawasan ini akan berperan penting dalam melakukan analisis statistik yang menyeluruh dan andal, memastikan integritas temuan dan kesimpulan yang diambil dari data. Singkatnya, uji normalitas adalah alat yang berharga untuk memeriksa asumsi distribusi normal dalam analisis statistik. Namun, hasilnya harus ditafsirkan secara bijaksana dengan mempertimbangkan signifikasi statistik dan konteks penelitian yang lebih luas. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video pembahasan materi kami hingga akhir ya. Kami menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi kami. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama hari ini dan untuk kedepannya dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Sebelum saya tutup video kali ini, saya ingin berpantun sedikit ya. Hari Senin ke Kota Tua, naik kuda membeli pepaya. Terima kasih teman-teman semua sudah berkenan menyimak penyampaian dari kita. Hantu dedemit pergi berlari, tidak terasa, tidak tersentuh. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.